Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan melakukan maintenance pada bonsai kelapa gading kepala botak untuk menjaga daun supaya kecil lagi, teman-teman. Ini ada tunas yang terlanjur meninggi karena kita telat melakukan maintenance-nya, dan kita akan melanjutkan maintenance supaya daun kelapa ini kecil lagi, teman-teman ya. Simak sampai selesai, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan dan kita sampaikan bermanfaat. Dan langsung saja kita fokus ke video ini. Ini dia video lengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe. Bagi yang belum subscribe, ingat subscribe itu gratis, teman-teman. Dan ini dia, sebelum kita lakukan maintenance, kita review dulu bonsai kelapa kepala botak ini. Ini bonsai kepala botak ya, bonsai kelapa gading kepala botak yang telat kita lakukan maintenance ya, kita telat melakukannya dan tunas terlanjur meninggi lagi, teman-teman. Makanya kita akan melakukan maintenance lagi, perawatan lagi supaya daun kembali ke kecil lagi, teman-teman. Dan kita juga akan melakukan pembuangan atau pruning daun yang tidak berguna atau tidak bagus, teman-teman. Ini dia, kita akan melakukan maintenance ulang, teman-teman ya. Kita akan melakukan maintenance lagi. Ini dia hasilnya kalau kita telat melakukan maintenance, tunas tumbuh meninggi dan memanjang lagi, teman-teman. Dan sayang sekali ya teman-teman semuanya. Makanya kita akan melakukan memperbaiki supaya kedepannya daun akan kembali kecil lagi, teman-teman. Dan sekaligus kita akan melakukan pembersihan pada bagian atau area bungkul kepala kelapanya ya, kok kepala. Kita akan memangkas, mempruning daun ini juga. Satu daun ini yang mungkin agak sedikit mengganggu, ini sebenarnya masih bermanfaat ya untuk proses fotosintesis, tapi penampilannya ini sedikit mengganggu, teman-teman. Jadi kita akan membuangnya, kita akan memotongnya supaya penampilannya lebih elegan lagi. Kita fokus ke satu titik atau boleh dibilang ya satu pusat. Kok agak sedikit bingung ini penampil maksudnya. Jadi daun yang boleh dibilang tidak bagus atau merusak pemandangan kita pruning, teman-teman. Jadi kita fokus ke satu titik daun yang kecil saja, teman-teman. Kita melakukan pembersihan juga untuk bagian bonggolnya supaya lebih rapi dan lebih bersih. Ini kepala botaknya ya teman-teman semuanya. Sampai sekarang ini belum tumbuh juga. Belum tumbuh rambut juga, teman-teman. Oke, kita langsung ya, kita lakukan proses penyayatan. Inilah bonsai kelapa. Kalau sedikit saja, kalau kita telat sedikit saja lakukan maintenance, hasilnya semacam ini, teman-teman. Beberapa daun yang sudah kecil, tapi tunas yang baru ini tumbuh. Tidak langsung kita lakukan maintenance, perawatan penyayatan pada pelepah, hasilnya semacam ini. Tunas terlanjur tumbuh meninggi dan memanjang lagi, teman-teman. Makanya memang harus kita lakukan rutin ya. Apabila bonsai kelapa kita tumbuh dengan baik, subur dengan baik ya, tumbuh dengan baik, media tanamnya juga baik, dalam jangka waktu kurang lebih 1 minggu pun, 1 minggu saja maksudnya, itu sudah tumbuh tunas lagi cepat sekali, teman-teman. Jadi sebaiknya, alangkah baiknya kita lakukan maintenance kurang lebih 1 kali seminggu, teman-teman. Kalau lebih dari itu biasanya semacam ini hasilnya, tunas tumbuh meninggi dan memanjang lagi. Tapi yang namanya kita ya punya kesibukan kerjaan, makanya kita nggak sempat melakukan maintenance dan terjadilah hal semacam ini, teman-teman. Bonsai kelapa kita daunnya terlanjur meninggi dan memanjang lagi, makanya kita lakukan hal yang sama di
bonsai kelapa ini seperti yang sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan. Untuk membuat bonsai kelapa ini daunnya mengecil lagi teman-teman. Ini harus hati-hati teman-teman ya. Ini beberapa pelepahnya memang keras dan menumpuk di satu titik, tidak mengembang, jadinya agak sedikit susah pada saat proses penyayatan teman-teman ya. Ini kita lakukan hati-hati ya teman, supaya tidak kepotong, dan hati-hati pada saat melakukan penyayatan supaya tunas di dalam itu tidak sampai kena sayatan pisau teman-teman ya. Kalau kena sayatan pisau biasanya hasilnya juga nggak cantik, akan ada bekas luka. Oke, langsung saja kita percepat ya videonya teman-teman ya, supaya tidak memakan banyak waktu. Ini kita percepat 2 kali lipatnya ya teman-teman semuanya, supaya tidak memakan banyak waktu. Intinya sama, kita melakukan proses penyayatan pada samping-samping atau ketiak-ketiak pelepah. Intinya supaya tunas yang tumbuh nanti itu tidak meninggi dan memanjang lagi teman-teman. Jadi kita buang tapis penutup tunasnya, supaya kedepannya daun yang akan tumbuh lagi, tunas yang akan tumbuh lagi itu tidak meninggi dan memanjang lagi teman-teman. Tetap dengan kehati-hatian, apalagi kalau memang pisau yang kita lakukan, yang kita punya, yang kita gunakan itu tajam, itu harus lebih ekstra hati-hati. Kalau tidak hati-hati bisa saja tunas yang di bagian dalam kena goresan, kena luka, dan yang lebih fatalnya kalau sampai pisaunya itu bisa memotong tunas di bagian dalamnya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita harus fokus dan hati-hati supaya tidak sampai menimbulkan kekecewaan dan penyesalan nantinya. Kurang lebih semacam ini teman-teman semuanya. Dan ini dia penampilan setelah kita lakukan maintenance teman-teman semuanya. Daun yang sedikit mengganggu tadi sudah kita buang, dan untuk bagian pelepahnya juga sudah kita lakukan penyayatan untuk membuang tapis penutup tunasnya. Sudah sedikit lebih rapi, lebih bagus, lebih cantik tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Like, share, and subscribe masih sangat saya berikan untuk kemajuan dan kesemangatan saya dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya selama ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa, bye bye.